Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai healthy Waalaikumsalam. people, apa kabar ini hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Bertemu dengan Amin. kita lagi nih dok di podcast Rumah Iya. Sakit WI bersama saya dengan Dokter Nur selaku host hari ini. Dan juga untuk judul podcast hari ini adalah waspada infeksi saluran kencing pada ibu hamil. Dan bersama kita sudah ada narasumber dari Rumah Sakit WI yaitu Dokter Mahindria, spesialis obstetrik ginekologi. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini kabarnya dok? Alhamdulillah. Sehat ya dok Sehat, ya. segar, tegar, bugar. Harus ya dok, harus tetap Oh iya. sehat, bugar dan juga tetap ceria kayak Oh Dokter iya. Mahindria ya. Yes. Nah, untuk materi hari ini dok, ini kan Oke. seri podcast yang aku hamil terus aku harus gimana. Oke. Ada beberapa pasien yang memang ketika periksa ke laboratorium ya dok, ke tempat saya itu ternyata periksa urin nih. Ternyata ada indikasi bahwa mereka terkena infeksi saluran kencing. Nah, mungkin kita akan berbincang terkait dengan ini, terutama pada ibu-ibu hamil. Apakah memang infeksi ini nanti membahayakan pada kehamilannya, Oke, kemudian dalam proses kelahirannya ya dokter ya. Oke. Kemudian nanti kalau healthy people ada yang ingin ditanyakan, silahkan nanti langsung ya ketik di kolom chat, nanti akan saya sampaikan ke Dokter Mahindra dan akan kita jawab nanti ya dok hari ini. Siap. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita persilakan nih Dokter Mahindria untuk menyampaikan dulu nih materi-materinya Oke. tentang ini ya dok. Ya. Silakan dokter. Terima kasih Dokter Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Healthy people, apa kabar semuanya? Semoga sehat, bahagia ya. Ya betul dok, kayak kita nih di sini. Iya betul. Nah, hari ini kita akan bincang-bincang nih tentang infeksi saluran kencing pada ibu hamil. Jadi, memang benar ya yang diceritakan Dokter Nur tadi bahwa karena pemeriksaan urin, pemeriksaan kencing itu bagian dari pemeriksaan rutin pada ibu hamil ya. Ada atau tidak ada keluhan itu istilahnya untuk deteksi dini, begitu. Nah, sekarang seperti apa sih sebenarnya? Kita kenali dulu ya organ reproduksi perempuan itu seperti apa sebetulnya. Jadi dia itu berada di rongga panggul, terus rahim ya, terutama rahim itu terletak dia di antara yang di depan, bagian depan itu ada saluran kencing, kandung kemih ya, yang di belakang itu ada usus besar gitu. Jadi rahim kita itu berada di tengah-tengah itu, misalnya ini rahim ya, yang di depan sini itu kandung kencing, yang di belakang sini ini saluran usus besar ya, untuk feses, itu keluar feses. Nah, dia berfungsi sebagai tempat tumbuh kembang janin, penghasil hormon ya, seperti itu, penghasil sel telur. Nah, ini gambarnya seperti ini. Yang bagian depan itu ya, bagian depan itu yang bentuknya segitiga itu di depan rahim itu. Itulah kandung kemih ya. Itu kemudian ke bawah itu saluran kencing. Kemudian yang di belakang rahim itu ada rektum ya, untuk keluarnya kotoran. Nah, efek pada ibu hamil kalau terjadi infeksi ya, dengan kondisi seperti ini, rahim yang di tengah-tengah itu, kita bayangkan seandainya itu isinya janin gitu ya. Jadi kalau saluran kencing itu berada di samping kanan kiri dan di depannya, otomatis kalau terjadi peradangan di saluran kencing, maka ada beberapa efek yang bisa timbul karena kedekatan hubungan gitu, karena empet-empetan. Lokasinya dekat gitu ya Ya, dok ya. jadi bisa ada kontraksi rahim. Ya, kalau kontraksi rahim berarti nanti lama-lama jalan lahirnya bisa buka, Dok. Kemudian ya isi rahimnya itu bisa keluar, isi produk kehamilannya, itu bisa keluar. Kemudian bisa pecah ketuban sebelum waktunya. Gitu. Kemudian efek lanjutnya adalah infeksi pada janin gitu ya. Jadi ini tidak langsung bahwa infeksi saluran kencing itu terus langsung menimbulkan infeksi pada janin, tidak, tapi melalui kejadian-kejadian infeksi pada rahim, infeksi pada air ketuban dan sebagainya. Itu dulu perantaranya. Nah, kenapa kok bisa ibu hamil itu banyak yang terjadi infeksi saluran kencing? Betul dok. Ya, padahal nggak ngapa-ngapain, padahal misalnya nggak pernah ngampet pipis, kemudian
bersih. Kalau habis pipis cebok kemudian dikeringkan dan sebagainya. Nah ternyata itu karena ada salah satunya efek hormon kehamilan ya. Hormon kehamilan itu namanya progesteron. Dia itu menurunkan gerakan lambung, gerakan usus, gerakan saluran kencing gitu. Jadi lambung kita itu kan bergerak untuk mencernakan, usus kita juga bergerak untuk untuk melewatkan makanan itu ya, sari-sari makanan itu. Kemudian saluran kencing juga bergerak untuk menurunkan produksi kencing, air kencing yang dari ginjal ke bawah. Nah, gitu dia bergerak. Nah, hormon itu menyebabkan gerakan itu melambat. Nah, akibatnya apa? Produksi urin terus. Jadi setiap 1 jam itu ada 30 ml. Nah, kemudian karena alirannya jadi nggak lancar karena ada hormon itu. Nah, terjadi apa? Timbunan, Dok. Jadi timbunan. Jadi istilahnya jalannya alirannya nggak lancar. Nah, akibat timbunan urin itu, timbunan pipis itu, di situ ada tumbuh bakteri. Karena di saluran kencing itu tidak hanya urin aja, tapi juga ada tetelan misalnya epitel saluran kencing, betul, gitu ya. Epitel saluran kencing. Jadi saluran permukaan saluran kencing itu juga nggelodoki seperti kulit kita, Dok. Begitu ya, healthy people. Jadi bukan cuma masalah alirannya saja yang berkurang, tapi juga karena ada timbunan-timbunan debris ya istilahnya. Endek-endek. Apa sih kalau bahasa Jawanya itu endek-endek? Apa ya, tumpukan mungkin ya. Jadi itu jadi tempat pertumbuhan bakteri yang menyenangkan untuk bakteri. Nah, senang di sana. Iya, karena bisa dikasih maam. Nah, ini kemudian cara mendiagnosisnya gimana ya? Memang harus lewat pemeriksaan urin. Jadi harus ke tempatnya Dokter Nur untuk diperiksa pipisnya, ya, begitu. Dan untuk perempuan ya mungkin kita harus memperhatikan juga cara pengambilan sampelnya ya, Dokter ya. Betul. Karena kan kalau perempuan saluran kencingnya beda dengan laki-laki. Jadi kadang-kadang ada kena kontaminasi dengan bakteri pada vagina, pada rambut-rambut misalnya gitu, seperti itu. Ya, gitu. Jadi memang kalau untuk perempuan untuk menentukan ISK itu ada kategori lain ya, Dok ya. Nggak cuman bakterinya positif aja ya, tapi mungkin leukositnya segala macam gitu. Oke. Jadi harus bagaimana, Dok? Ya, jadi harus, ini ada 3 ya sebetulnya pencegahan itu, bisa primer, sekunder, tersier. Kalau primer itu pencegah itu seperti, tapi terus bukannya kok nggak hamil ya, bukan. Maksud saya mencegah secara primer itu antara lain yaitu tadi, kalau memang sudah waktunya pipis, kerasa pipis, segera dikeluarkan. Kemudian juga harus cukup cairan, gitu ya, supaya nggak ada debris-debris yang banyak begitu. Kemudian yaitu tadi mencegahnya dengan pemeriksaan. Kita periksa apakah diri kita, karena hamil itu salah satu risiko ya, satu risiko untuk terkena infeksi saluran kencing karena ada hormon, makanya itu dilakukan pemeriksaan urin. Nah setelah itu ya terus pengobatan kalau memang ini terbukti. Gitu aja mungkin. Oh iya, Dokter. Baik, ini sudah ada yang bertanya ini, Dok, di chat Instagram kita. Sebentar saya coba scroll ke atas, siapa tahu ada yang terlewat dengan saya. Oke, baik. Ini tadi dari titik.rian. Apakah obesitas juga bisa mengakibatkan ISK pada bumil, Dok? Nah, misalkan sudah hamil tapi terus pasiennya mungkin obesitas, Dok. Itu apakah juga bisa mengakibatkan ISK? Sebetulnya tidak apa ya. Sebetulnya penyebabnya karena hormonal itu. Kalau ISK-nya mungkin karena obesitas itu mungkin karena masalah kebersihan, mungkin seperti itu ya. Tapi kalau secara umum itu karena tadi ada hormon progesteron. Progesteron. Kemudian ini juga mungkin ya, Dokter, karena kan tadi lokasinya kandungan itu kan memang di belakangnya dari kantong kemih. Jadi ketika semakin usia kehamilan membesar itu kan memang jadinya kantong kemihnya itu kan
terdesak ya dok ya. Iya. Jadi memang kapasitasnya kecil. Jadi tapi juga ada juga yang kadang-kadang itu jadi males pipis Nah, dok. Karena iya. kan mungkin kadang-kadang kalau orang Jawa, kamu kok beseran sih gitu kan. Padahal sebenarnya di ibu hamil ini adalah satu hal yang wajar ya dok ya. Karena mungkin semakin udah trimester 3 itu mungkin udah ini ya lebih nggak bisa nahan lagi ya dok Iya. ya. Itu ya, Iya, jadi betul. mungkin selain hormonal juga mungkin semakin besar usia kehamilan itu juga bisa membuat kantong kemihnya kecil, dan mungkin dari Kapasitasnya ya. kapasitasnya terus orangnya juga harus tidak boleh tidak maksudnya harus rajin juga buang air kecil ya dok. Iya, betul. Kemudian kan kalau biasanya jalan-jalan ke tempat umum dok, misalkan ke toilet nih, Nah, toilet iya. umum gitu ya dok, mungkin kita harus peralatannya jauh lebih banyak ya betul, dok untuk betul. higiennya. Harus bawa tisu sendiri, kadang-kadang ada toilet yang nggak ada tisunya dok. Betul. Terus ini perlu nggak sih dok, misalkan harus pakai itu loh dok, Iya, kayak iya, yang tahu, buat tahu tuh. kita duduk di toilet umum tapi ada kayak kertas itu Iya, juga tahu, bisa tahu. dok. Bisa Membantu juga ya dok ya. Nah ini Membantu juga mencegah. betul. Ini juga ada pertanyaan juga lagi nih dok. Kenapa ibu hamil riskan sekali terhadap ISK dok? Apakah tanda-tanda ISK seperti keputihan yang seperti susu dok? Terima kasih. Dari siapa ya itu? Ini dari XX Indranonix. Oh, kalau tanda-tanda ISK itu sebenarnya bukan keputihan ya. Sebetulnya bukan keputihan. Jadi biasanya itu peradangan, rasa nyeri kayak gitu, atau anyang-anyangan gitu ya kalau bahasa Jawanya gitu. Seperti itu. Kadang ada demam juga, sampai demam juga gitu. Kemudian kalau diperiksa memang saluran kencing yang bagian luar itu memang meradang, ada yang seperti itu. Anyang-anyangan itu seperti ini ya dok ya, mungkin pipisnya udah tuntas tapi rasanya kayak masih belum Nah, ya dok. iya. Nah itu mungkin anyang-anyangan seperti Deskripsinya itu. memang agak sulit. Bahasa itu tapi sebenarnya bahasa Jawa ya dok, anyang-anyangan ya. Iya. Terus kadang-kadang juga memang ketika mau memulai buang air kecil itu kayak sakit gitu. Ada Iya, beberapa juga yang seperti itu. Baik dok, ini ada satu lagi dokter untuk dari Chandra Debilana. Oke. Dok, apakah ISK bisa menyebabkan bayi lahir prematur? Oh, bisa. Itu Bisa. bagaimana dok prosesnya kok bisa misalkan ISK terus bayinya prematur, itu pripun nggih? Itu dari tadi yang sudah saya jelaskan tadi di slide ya. Jadi peradangan ya, semua peradangan, terutama kalau apalagi ISK ya, karena semua peradangan itu kan menghasilkan prostaglandin namanya. Nah, prostaglandin inilah yang memicu kontraksi rahim gitu. Jadi bukan cuman prematur aja, bahkan kalau terjadinya pada kehamilan yang lebih awal lagi, itu kan bisa keguguran. Itu intinya menimbulkan kontraksi rahim sehingga tadi lama-lama terus terbuka, terus produk kehamilannya terkeluarkan. Nggih, baik. Jadi memang kalau di ANC sendiri dok, untuk pemeriksaan urin itu dilakukannya pada saat usia kandungan berapa dok? Pada awal kehamilan. Jadi pertama kali ketemu itu K1 kunjungan pertama itu pasti akan diperiksa seharusnya ya. Jadi healthy people nanti kalau hamil kontrol pertama kali misalnya kok belum diperiksa itu ya, belum disuruh periksa, sebaiknya tanya kapan saya harus periksa, karena itu pada pertemuan pertama harusnya diseleksi, di screening gitu ya untuk itu. Kemudian setelah itu nanti atas indikasi dok. Jadi misalnya apakah ada keluhan ataukah ada misalnya tanda-tanda misalnya kaki bengkak kayak menuju ke arah curigaan preeklamsi seperti itu. Baik. Gitu. Tapi kalau misalnya ada yang bertanya nih dok, misalkan pasiennya sudah terdiagnosa nih dari hasil urinnya ini mengarah kepada ISK, obatnya aman nggak dok untuk kehamilan? Kadang-kadang sering kan kayak gitu, dok, ini obatnya aman nggak sih untuk kehamilan? Ya, sebenarnya obatnya itu ada beberapa, ada ya tentu akan dipilihkan yang aman untuk kehamilan ya. Kadang-kadang memang tidak semuanya pakai antibiotik, tidak harus semuanya pakai antibiotik, mungkin cukup dengan anti nyeri, kemudian dikasih anti radang misalnya seperti itu, kemudian dengan tadi
menjaga kebersihan, kemudian rajin pipis. Rajin pipis. Minum air putihnya juga harus rajin nggak, Iya, Dok? iya. Minum air putih juga harus rajin pipis. Rajin pipis. Minum air putihnya harus rajin, terus pipisnya juga harus rajin maksudnya. Karena kan otomatis ketika kita minum banyak, itu kan pasti pipisnya juga banyak ya, Dok ya. Iya. Baik dokter, ini dari Ibu Kayu Liar. Saat mengetahui jika hamil, haruskah langsung cek urin di puskesmas potensi ISK-nya? Karena di puskesmas hanya cek lab darah saja, Dok. Ini berarti, ini asumsi saya pasiennya tidak ANC ke rumah sakit, Dok. Ini pasiennya ANC di puskesmas, Dok. Ada, Dok, sebenarnya. Bu, siapa tadi, maaf? Kayu Liar. Bu Yuliar. Sebenarnya ada. Kalau setahu saya di puskesmas itu ada. Jadi biasanya mereka pakai stick itu loh, Dok. Kalau di puskesmas itu, stick untuk pemeriksaan urin. Kalau di rumah sakit mungkin ada campuran ya, ada stick sama pemeriksaan sedimen, mikroskopis gitu ya. Tapi kalau di puskesmas itu setahu saya ada, karena itu paket pemeriksaan dasar. Jadi kalau nggak diperiksa malah aneh saya. Jadi itu karena paket pemeriksaan dasar itu pemeriksaan darah. Darah itu macam-macam ya, terus yang satunya urin. Atau mungkin kalau misalkan memang pada saat ibu hamil belum diperiksa, mungkin Bu Kayu Liar tadi ya, belum diperiksa, mungkin nggak apa-apa ya, Dok, misalkan periksa sendiri secara mandiri itu nggak masalah ya. Ke tempatnya dokter Nur aja. Boleh ke rumah sakit UI, nanti konsulnya sama dokter Mahindri ya. Jadi seandainya memang ini terlewat di puskesmas ya, Dok, harusnya memang menurut dokter Mahindri harusnya sudah satu paket dengan darah. Tapi seandainya juga ingin tahu, memang dulu waktu saya hamil juga disuruh ceknya urin sama darah, Dok. Biasanya kalau yang kunjungan sekarang itu darah, nanti kunjungan berikutnya biasanya 1 bulan berikutnya itu adalah urin. Jadi kalau ibu pada saat hamil ini belum periksa urin, mungkin ada baiknya juga periksa secara mandiri, tidak apa-apa. Bisa ke RSUI juga kok. Oke, dokter, ini dari Komik Kuro. Yang tadi kita bahas, Dok. Kan kalau ISK harus minum antibiotik, aman buat bayi kah gitu? Ya, nanti dipilihkan yang aman ya, Dok ya. Kalau kita berbicara tentang obat, terutama pada ibu hamil, pasti akan dipilihkan yang aman untuk bayi dan ibunya, gitu ya. Untuk janin dan ibunya. Karena kan memang ada beberapa antibiotik yang sebenarnya itu aman kok untuk ibu yang hamil ya, Dok ya. Kemudian, Dok, ini dari Ibu Anis Alfi. Dok, saya hamil usia 35 minggu. Sering nyeri di bagian perut bawah seperti ketarik. Apakah itu salah satu tanda ISK? Ya, oke. Terima kasih Bu Anis Alfi. Jadi kalau sering nyeri di bawah itu, apalagi ini umur kehamilannya sudah besar ya, sudah 35 minggu, itu sudah mendekati 9 bulan. Kemudian ada nyeri seperti itu di bawah, itu mungkin salah satunya mekanis saja gitu. Bisa jadi mekanis karena mungkin kepala bagian terendah itu sudah turun. Kemudian juga organ tulang bagian persendian itu sudah mulai longgar untuk proses persalinannya nanti. Itu antara lain itu. Jadi bisa jadi itu karena proses alamiah ya, proses wajar. Tidak selalu karena ISK, walaupun itu ISK juga bisa karena tadi seperti dokter Nur cerita tadi, karena sudah besar, rahimnya sudah besar, kemudian jadi kandung kemihnya kepencet. Iya, mungkin ini ya, biar tidak terlalu cemas juga, nanti mungkin bisa dilihat apakah ketika buang air kecil ada sakit atau anyang-anyangan tadi. Ya, paling anyang-anyangan terus nyeri ya, Dok, pada saat buang air kecil. Oh, Dok, ini tadi yang dari Bu Kayu Liar. Kemarin saya tidak, Dok, baik di puskesmas ataupun RSKIA, jadi tidak diperiksa urinnya. Sama sekali belum pernah. Ya, ini, dokter. Ke dokter Nur saja. Kelaborat maksudku. Baik, jadi mungkin kalau misalkan ini memang selama proses kehamilan ini ibu belum pernah periksa urin sama sekali, mungkin bisa, Bu, ini nanti disempatkan untuk pemeriksaan mandiri saja. Jadi ibu langsung ke laboratorium mana saja itu bisa. Nanti kalau mau ke sini sekalian konsul dokter Mahindra, bisa ke lab RSUI juga bisa. Sampelnya mudah kok, hanya urin ya, Dok. Tidak ada perlakuan khusus seperti puasa, hanya saja samplingnya kalau untuk wanita, jadi dipipis
pipis sebentar terus ditahan, nah baru yang setelah ditahan ini baru ditampung. Jadi jangan pipis pertama karena ini yang seperti tadi dokter Mahindria sampaikan kan nanti bisa terkena ini ya bakteri dari bulu, terkena debris-debris yang lain, jadi mungkin hasilnya kurang terlalu valid. Jadi namanya istilahnya adalah sampel midstream, jadi urin tengah, urin pancaran tengah. Jadi pipis dulu ditahan baru ditampung. Oke. Nanti ini Bu Kayuliar mungkin disempatkan ya Ibu, mungkin ini juga salah satu screening. Iya, Dari itu. Iya betul. Ini dari Chandra Debilana lagi Dok, pengobatan ISK itu berapa lama Dok? Biasanya kalau untuk satu set antibiotik itu biasanya 5 hari ya. Jadi seminggu biasanya, nanti terus dievaluasi minggu berikutnya begitu. Ini kan mungkin ini ya Dok, kalau misalkan memang ada gangguan kehamilan seperti SK kayak gini mungkin dipantau terus ya Dok ya. Setelah selesai obat biasanya nanti akan kontrol lagi gitu. Karena kan kalau biasanya kalau ANC atau pemeriksaan pada saat kehamilan kan sebulan satu kali ya Dok ya, pada saat trimester 1, trimester 2 per 2 minggu ya Dok ya, trimester 3 nanti setiap minggu sekali gitu. Baik. Terkait dengan ISK ini Dok, memang kan banyak sekali ya pada ibu hamil, pada wanita juga, ini kan sering terkena juga. Nah banyak juga pertanyaannya, kalau misalkan ini lagi hamil seperti ini, proses higiennya sebenarnya yang bagaimana sih Dok, yang bagusnya gitu. Kadang kan kita bilang oke, ceboknya yang benar gitu, tapi misalkan lagi jalan-jalan keluar nih Dok, terutama misalkan dia yang nggak pakai bidet, ada juga dia cuman pakai ember sama gayung. Nah itu bagaimana, apakah kita dari keran yang mengalir, air yang mengalir, atau bagaimana Dok untuk mencegah adanya ISK? Ya memang kalau ini yang saya jawab yang di toilet umum aja ya Dok ya. Coba betul, ya kalau soalnya kalau di rumah itu kan kita tahu itu bersih gitu ya Dok ya. Di rumah itu kan kita sudah istilahnya sudah terbiasa pakai air itu, kemudian dan kita tahu itu nggak ada macam-macam, nggak ada orang yang macam-macam di situ. Kemudian kalau di toilet umum itu memang ya lebih waspada, memang harus lebih waspada. Salah satunya itu tadi, bawa perlengkapan pribadi. Kadang-kadang kan nggak mikir tuh. Iya betul. Terus kalau bisa itu cari yang kloset jongkok. Itu kalau bisa. Kalau bisa itu lebih aman karena kemungkinan splash apa segala macam, kotoran-kotoran segala macam itu lebih. Tapi kalau lagi hamil susah jongkok Dok. Ya memang iya. Memang begitu. Kalau bisa makanya gitu. Kemudian kalau toh pakai apa itu, mau pakai kloset duduk ya dipastikan itunya bersih. Dilap dulu ya Dok ya, pakai jadi bawa mungkin pakai tisu basah yang antiseptik itu loh. Itu. Atau yang pakai itu ya Dok, yang tadi saya sampaikan yang penutup toilet duduk itu ya. Kemudian tadi masalah air ya, kalau misalnya nggak ada semprotannya itu, nggak ada misalnya, ya pakai air itu aja, pakai air dari kerannya langsung dari kerannya. Jadi jangan langsung di ember yang dia udah mengenang gitu juga jelas. Ya Dok. Kadang-kadang sih ya kita juga lihat ya kalau di toilet umum tuh gayungnya ternyata udah lumutan gitu. Expired. Walau itu ternyata udah dicuci atau tidak ya itu embernya. Jadi lebih baik putar dari keran terus ambil dari yang mengalir itu ya Dok ya. Memang kadang-kadang seperti itu ya, kita nggak sadar ya, artinya kan biasa aja gitu. Tahu-tahu ternyata itu ada efeknya juga gitu loh. Iya, betul. Apalagi kalau biasanya ini Dok lagi suasana mudik kan. Aduh di rest area itu udah yang toiletnya udah ya Allah nyari yang bersih kayaknya susah gitu Dok. Apalagi ibu hamil. Kemudian nanti kalau misalkan bapak-bapaknya nih yang lagi mendampingi ibu-ibu hamilnya, kalau lagi pengen ke toilet diusahakan segera ke toilet ya. Jadi jangan ditunda gitu. Kamu perasaan baru setengah jam yang lalu udah pipis ini pipis lagi gitu ya. Namanya juga lagi hamil ya ini, dan ini proses normal ya Dok. Iya betul. Semua ibu hamil tuh pasti sudah pernah lah merasakan bahwa ternyata ketika hamil itu aduh rajin banget ke toilet. Dalam perjalanan itu betul. Makanya salah satunya ya yang sering ditanyakan apakah boleh hamil tua itu melakukan perjalanan jauh. Sebetulnya boleh-boleh aja, cuman permasalahannya kan
karena ribet itu loh. Ya ribetnya itu ya, Dok ribet, ya. harus sering, nanti belum bengkaknya di kaki. Betul. Kemudian harus sering ke toilet, itu Ya. juga memerlukan kesabaran para peserta yang lain. Para peserta acara mudik itu. Iya, betul Dok. Nah, terus untuk buang air besar, Dok, ini kan juga kalau untuk perempuan kan memang secara anatominya agak berbeda dengan laki-laki ya, Dok ya. Berdekatan antara lubang buang air besar dengan buang air kecil. Itu sebaiknya bagaimana, Dok? Yang benarnya untuk ya cebok gitu. Ya ceboknya itu ya dari depan ke belakang. Jadi jangan dari Jangan depan ke terbalik. belakang terus bolak-balik gitu Nah, ya. gitu. Kadang tuh Jangan terbalik, apalagi bolak-balik. kadang mungkin lupa, Dok, gitu kan. Yeah. Misalkan udah dari depan atau habis itu ke belakang, habis itu belum cuci tangan, udah ke arah ke depan depan lagi. lagi. Nah, itu kan juga potensi ISK bakterinya dari dari saluran anus pencernaan tuh. ya, Iya. dari anus itu tadi. Oke, yang lain apa ya, Dok ya? Untuk ISK ini berarti pertama pada saat kunjungan pertama diketahui kehamilan, kemudian indikasi ya, Dok ya, indikasi. Nah, kalau misalkan, Dok, ini kan tadi bisa kontraksi rahim, berarti tidak peduli dia trimester udah besar gitu, masih kecil juga bisa ya, Dok? Bisa. Dan ini healthy people. Jadi ISK pada kehamilan itu bisa berulang. Gitu ya. Jadi nggak kok dulu sudah pernah diobati, sekarang kok ISK lagi lah ya, kan masih hamil gitu kan. Jadi risikonya masih ada gitu. Iya. Risikonya masih ada. Jadi itu bisa berulang, dan jangan kaget atau apa kalau memang kok ada lagi gitu. Nah, ya gitu. Karena memang lebih rentan. Kalau makanan sendiri ada nggak, Dok, yang harus dihindari? Makanan yang menyebabkan ISK? Kalau makanan kayaknya insya Allah enggak deh. Kayak pete gitu nggak apa-apa ya? Ya maksudnya siapa tahu kan dia kalau buang air kecil itu kan biasanya rada bau gitu kan. Tapi itu nggak ngaruh ya, Dok? Bukan, Pete, bukan. jengkol gitu nggak ngaruh ya, Dok ya? Siapa tahu, Dok. Oke, baik. Nah, mungkin juga ini ya bagi ibu-ibu yang ada ini ya, Dok, apa keturunan diabetes atau mengidap diabetes. Itu kan terkadang juga kalau udah kadar gulanya tinggi sekali itu kan glukosa di urin itu kan juga positif ya, Dok. Itu juga bisa menyebabkan ISK gitu. Gitu. Jadi kondisi diabetesnya itu. Kondisi diabetes. Jadi kalau tadi kan pertanyaannya obesitas, tapi kalau ini mungkin kita cermati pada pasien-pasien yang memang ada ibu hamil yang dengan diabetes ya, Dok. Ini juga mungkin potensi ISK-nya mungkin ada karena faktor gulanya. Penurunan daya tahan tubuh karena diabetes. Karena diabetesnya itu, baik. Nah, tapi biasanya obatnya itu berapa macam sih, Dok? Selain kan kadang-kadang juga ini ya, Dok, kan berarti kalau dia dalam pengobatan ISK tapi dia juga tetap harus rutin minum ini ya, Dok. Biasanya kan ada asam folat, kemudian ada itu beda kok, beda. Jadi nggak mempengaruhi apa istilahnya, nggak mempengaruhi multivitamin ya, suplemen kehamilan itu. Tapi itu nggak apa-apa diminum berbarengan nggak apa-apa, ya, Dok? insya Allah nggak apa-apa. Oke, baik. Coba saya cek lagi, Dok, ke atas ada pertanyaan lagi atau tidak. Tadi dari Ibu Kayu Liar, siap, Dok, terima kasih. Berarti nanti berikutnya nanti akan periksa urin ya. Urin lengkap ataupun urin rutin nggak apa-apa. Nanti kalau urin, bedanya kalau misalnya ditanyakan urin lengkap itu nanti dia ada mikroskopisnya, Bu. Jadi dilihat di bawah mikroskop. Nah, nanti itu eritrositnya berapa, bakterinya berapa. Kalau hanya rutin biasanya nanti leukositnya itu positif negatif, terus glukosa positif negatif, kemudian ada leukosit esterase. Nah, itu. Jadi kalau leukosit esterasenya positif biasanya itu juga infeksi bakteri itu, Dok. Mendingan yang lengkap kali ya, Dok ya? Iya, kalau misalkan ini nanti yang lengkap mawon, jadi bisa dari apa? Dilihat secara mikroskopisnya juga, Dok. Kemudian ini, Dok, bisa nggak pada ibu hamil itu ISK-nya juga disebabkan karena batu, Dok? Batu saluran kemih. Bisa sebenarnya. Sangat bisa juga ya, Dok ya. Berarti tidak hanya karena apa bakteri, tapi karena mungkin riwayat ibunya yang mungkin yang jarang minum, Dok. Jadi sehingga ada batu-batu yang ditemukan di saluran kemih. Oke. Saya mau membangun rumah jadi batu. Oh iya, Dok, ini juga sering nih ada pertanyaan kan ketika ibu hamil itu terkadang kan ada keluar sedikit cairan-cairan gitu ya, Dok ya. Nah, ini kalau panty liner dari Bu Anis Alfi aman nggak, Dok?
dipakai. Panty liner itu sebetulnya begini loh, karena bikin apa ya, bikin jadi malas ganti gitu. Jadi merasa apa, sudah ada ini cairannya nggak usah, padahal itu kan numpuk cairan juga di situ, akhirnya kotor juga gitu loh. Seperti itu. Jadi kalau malas ganti celana dalam, misalnya mau pakai panty liner, berarti ya panty linernya harus lebih sering ganti juga, karena kan lembab juga kan kalau lagi hamil gitu. Ini berapa lama dok kalau panty liner harus diganti? Ya itu tergantung tingkat kebasahannya. Gitu. Tapi kalau misalkan dia udah basah gitu ya udah langsung ganti gitu ya dok. Langsung ganti. Itu malah, maksud saya malah jebakannya itu biasanya di situ. Jadi merasa celananya masih kering kok gitu. Sebelumnya panty linernya sudah basah karena sudah terlalu lama dipakai misalnya kayak gitu. Iya. Berarti memang ini ya, asalkan sering diganti, kalau basah itu nggak apa-apa. Jangan sampai juga ketika ini basah nggak diganti kena ISK, malah nanti ada kayak jamur ya dok. Atau misalnya keputihan, biasanya keputihan kan biasanya disebabkan karena jamur. Nah itu karena memang dalam kondisi celana dalam yang terlalu ini ya, basah atau lembab gitu ya dok. Nah kalau celana dalam sendiri dok, celana dalam sendiri itu bahan apa dok yang kira-kira aman dok? Kan kadang-kadang ini karena faktor kain celana dalamnya nih. Nah, itu gimana dok? Ini harus yang seperti apa? Yang licin kah? Yang katun kah? Asal jangan suruh nyebut merek ya. Enggak nyebut merek dok. Nanti itu terserah healthy people mau beli merek celana dalam apa. Tapi bahannya dok kan celana dalam tuh kan banyak ya dok, yang bagus-bagus, yang licin-licin gitu. Nah, sebenarnya untuk menghindari ISK atau juga keputihan tuh yang kayak gimana dok? Celana dalamnya menyerap keringat sebetulnya. Menyerap keringat sebetulnya paling bagus. Bahkan karena kita sebenarnya kan kita kan tinggal di daerah tropis ya. Nah, itu jadi pakaian-pakaian yang secara umum bukan cuma celana dalam, jadi baju-baju yang menyerap keringat itu insya Allah lebih aman ya. Ya kan mungkin kalau dijemur biar bagus gitu. Jadi yang bahannya aneh-aneh gitu dong. Ya siapa tahu gitu. Tapi memang kalau untuk perempuan sih sebaiknya yang menyerap keringat ya. Jadi bukan hanya ISK tapi kadang-kadang jamur itu juga kalau misalkan lembab itu malah nanti bikin keputihan juga healthy people. Jadi pilih-pilih bahan celana dalam dari sekarang. Tapi juga nggak hanya celana dalam tapi juga baju. Nanti takutnya di tempat lain kita jamuran di mana-mana kan ya dok. Baik. Soalnya kalau setahu saya sih kalau ibu hamil itu kan kalau cari celana dalam memang agak susah juga ya dok, harus cari yang melar atau elastik gitu kan. Jadi karena kan ukurannya kan juga udah besar gitu. Jadi jangan cari murahnya aja, tapi cari bahan yang dia jauh lebih oke. Mungkin kita sudah di penghujung waktu ini dokter Mahindria, mungkin ada pesan nih untuk ibu-ibu hamil di luar sana untuk menghindari ISK dokter? Ya, yang healthy people, jadi ada beberapa pesan kunci nih untuk ibu-ibu hamil ya, terutama yang kalau Anda berada di awal kehamilan silahkan deteksi dini dengan cara pemeriksaan urin, karena ISK itu kan ada di saluran kencing, jadi mau nggak mau ya pemeriksaan yang diperiksa kencingnya. Gitu. Yang pertama itu, mintalah kalau misalnya belum dijadwalkan atau mungkin karena dokternya atau bidannya yang di puskesmas mungkin lupa, jadi tanyalah ke mereka yang melayani, jadi petugas kesehatannya. Kemudian yang kedua, saluran kencing itu semakin lama semakin akan terpencet dengan uterusnya itu, dengan rahimnya itu, jadi tertekan oleh rahimnya itu. Jadi kapasitasnya akan semakin kecil sehingga akan sering kencing. Nah, kalau merasa pengen sering kencing, ya sudah kencing saja. Dan kapasitas yang kecil itu bukan berarti kita sebaiknya mengurangi minum supaya jarang pipis. Iya, biasanya biar nanti timbul penyakit yang lain, jadi sembelit nanti. Iya, nanti buang air besarnya susah ya dok ya kalau kurang air ya. Betul. Kemudian yang ketiga, semakin besar kehamilan nanti akan semakin banyak keluhan terkait ISK ini gitu. Makanya selain menyadari bahwa ini adalah suatu proses yang sebetulnya fisiologis ya, kita harus menghindarinya dengan cara tadi menjaga kebersihan. Kita tetap tubuh kita itu tetap harus direhidrasi dengan baik, terhidrasi dengan baik, cukup minum, pipis juga jangan ditahan-tahan ya, gitu. Seperti itu dok. Iya.
Baik, terima kasih sekali Dokter Mahindra Oke. pencerahannya. Jadi nanti kalau ada yang tadi terlewatkan oleh bidan atau dokter, bilang aja kemarin dengar podcast RSUII katanya harus cek paling nggak sekali saja ya pada saat Iya. awal kehamilan, dan sisanya kalau memang ada Indikasinya gejala atau gitu. indikasi ISK. Baik, terima kasih sekali nih Healthy People sudah mengikuti podcast kami dari awal Iya. sampai dengan akhir. Kalau mau ini ya konsultasi ke Dokter Mahindra, silahkan praktek hari apa saja dan jam berapa, Dok? Saya tiap hari kecuali hari libur. Ini lagi bahas cuti bersama ini, Dok. Ya, Mbak, cuti bersama tanggal 23. Jam berapa, Dok, prakteknya, Dok? Biasanya jam 10 sampai jam 13. Oh iya. Baik, kalau misalkan mau konsultasi setiap hari Dokter Mahindra ada. Ada konsul lain juga bisa Oh kok. iya, konsulen juga bisa nanti bisa ini ya, klik link di Rumah Sakit UII kalau mau minta konsulen. Konsulen itu jadi kayak semacam via HP aja, jadi nggak harus ke rumah sakit, nanti bertanya langsung dijawab oleh Dokter Mahindra Fit call secara bisa langsung. loh. Fit Gimana? call bisa loh. Oh, video call juga bisa, Healthy People. Jadi kalau udah misalkan kadang-kadang ibu hamil kan malas ke rumah sakit kalau nggak penting gitu ya, Dok. Nanti bisa chat pakai konsul lain atau nanti video call dengan Dokter Mahindra ya. Nanti kalau mau periksa urin lengkap di sini bisa, nanti langsung daftar ke administrasi, langsung tujuan laboratorium mau periksa urin lengkap gitu ya, Dok Yes, ya. betul. Nanti bisa kalau misalnya ternyata hasilnya memang mengarah pada ISK, nanti bisa konsul ke Dokter Mahindra ya. Ya, Dokter. Hasil lab juga bisa di WA. Pokoknya teknologi apapun di sini Iya, kita tersedia. di Rumah Sakit UII kita akan mengakomodasi keinginan dari Healthy People ya, Dok ya. Baik, terima kasih sekali. Semoga tidak bosan dengan podcast kami dan selalu mengikuti dan menantikan podcast-podcast kami berikutnya. Terima kasih Dokter Mahindra. Sama-sama, Terima Dr. kasih Healthy Nur. People. Terima Semoga kasih, sehat Healthy People. selalu. Saya Ya. tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.